ya. Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai, mengatur. Jadi mereka mengatakan istawa diartikan dengan istaula. Ada huruf lam mereka masukkan. Istawa artinya apa? Istaula. Karena kalau istawa ala artinya di atas, tapi kalau istaula ala artinya menguasai. Nah, mereka mentakwil istawa dengan memasukkan huruf lam jadi istaula. Ini dibantah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ari, membantah pendapat ini. Dan di antara dalilnya bantahan akan hal ini, ya kita katakan, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 54, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam." Sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kata mereka maksudnya kemudian setelah itu Allah menguasai apa? Arsy. Sekarang kalau kita artikan versi mereka, Allah menciptakan langit dan bumi dalam kondisi berapa hari? 6 hari. Kemudian Allah menguasai apa? Arsy. Kalau kita tafsirkan dengan cara mereka. Nah, kalau gitu berarti sebelumnya arsy tidak dikuasai oleh Allah. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari baru Allah menguasai apa? Arsy. Apakah ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh Allah sebelumnya? Tidak ada. Berarti penafsiran ini penafsiran yang batil karena kelazimannya berarti sebelum itu arsy tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ada videonya Ustadz Adi Hidayat ya mengenai istiwa. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini kebetulan beliau itu kakak kelas saya waktu mondok di Darul Arqam. Cuman beliau itu tetap di kemuhammadiyahannya. Kalau saya keluar ya dari metode kemuhammadiyahan itu. Soalnya ada beberapa yang apabila diobrolkan begitu ya, diceritakan itu tidak itqon ya. Metode Muhammadiyah di dalam berfikih saat ini itu tidak itqon, tidak kuat begitu. Nanti kalau mau kita ceritakan. Kalau saya ini sekarang sudah murni Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian secara akidah ya Asy'ariyah Maturidiyah, secara fikih saya itu mengambil madhab Syafi'i. Ya, mayoritas di dalam amal itu ya madhab Syafi'i sampai perkara-perkara yang detailnya. Nah, cuman secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa produk Muhammadiyah itu yang dulu ya Asy'ariyah begitu. Asy'ariyah. Ya contohnya siapa? Ya Ustaz Adi Hidayat itu. Itu tidak ada mujassimah-mujassimahnya sama sekali. Jadi tatkala disebut misalkan pembahasan tentang ayat istiwa, beliau itu kan mengatakan kalau mau ya ditetapkan nilainya, bukan arahnya. Jadi istawa 'alal arsy itu jangan sampai dimaknai menetap di atas arsy. Tapi itu harus dimaknai nilainya, yaitu menguasai. Nah, hal ini tentu akan banyak ditolak ya oleh Wahabiyun itu. Dan di dalam video yang saya lihat itu memang disanding-sandingkan. Itu videonya Ustadz Adi Hidayat dengan videonya Firanda itu. Nah, si Firanda itu kan mengatakan ya kalau misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu dimaknai menguasai, itu ada summa sebelumnya itu di dalam ayat yang lain. Setelah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian summa stawa 'alal arsy. Kemudian istawa 'alal arsy. Nah, kata dia itu ini kalau dimaknai menguasai summa istaula lah begitu ya. Menguasai arsy, maka akan melazimkan kepada lazim bahasa sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Nah, ini sebetulnya apa ya? Secara lughah istidlalnya itu memang bisa dikatakan demikian. Saya pernah membaca satu komus itu tatkala membahas istawa, apabila dimaknai istaula itu akan melazimkan kepada makna menguasai itu berarti sebelum Allah istaula al arsy, bahwa arsy ini ada yang menguasai selain Allah. Nah, itu lazim bahasanya karena istaula itu dia ghalaba, menguasai sebelumnya itu setelah sebelumnya itu dikuasai oleh pihak yang lain. Ini secara lughah istidlal seperti ini memang benar ya. Nah, cuman begini, tidak semua istidlal lughah itu
bisa kita ambil semuanya dalam pengertian kita bisa menyebutkan ya sesuatu tapi yang diambilnya itu hanya lazimnya saja atau hanya malzumnya saja. Dan ini di dalam lughah biasa, Misalkan tatkala saya mengatakan bahwa misalkan di dalam Ar-Rahman ya, Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahmah itu di dalam bahasa adalah lembutnya hati. Jadi makna rahmat itu apa? Makna rahmah itu adalah memberi kepada orang yang mana dia itu membutuhkan karena dasar adanya riqatul qalbi, karena dasar adanya kelembutan hati. Nah, jadi secara istidlal lughah begini, jika kita mengatakan bahwa Allah itu Ar-Rahman, yang mana Allah itu Maha memberi, berarti lazim secara lughah bahwa Allah itu memiliki kelembutan hati. Nah, apabila Allah memiliki kelembutan hati, berarti Allah itu punya hati. Nah, kalau Allah punya hati, punya kolbu begitu, ini kan sudah bagian dari kemakhlukan. Nah, itu istidlal seperti bahasa seperti itu memang terjadi hampir pada semua sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ya secara bahasa kita itu bisa menetapkan malzumnya saja atau kita bisa menetapkan lazimnya saja. Nah, dalam hal Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa misalkan begitu ya. Sifat Ar-Rahman yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita ambil memberinya. Jadi apa rahmat itu? Rahmat itu adalah riqatul qalbi, kelembutan hati yang mengakibatkan kepada apa? Kepada memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberi kepada orang yang membutuhkan tanpa kita harus mentasdik adanya riqatul qalbi ini. Nah, itu jadi kita hanya mengambil lazimnya saja, sedangkan malzumnya tidak kita ambil pemaknaannya. Dan itu di dalam lughah biasa hal terjadi seperti itu. Demikian pula tsummastawa 'alal arsy ya. Ini kan bahasa nih, yang mana istiwa itu kalau mau dimaknai menguasai itu bisa saja tanpa kita ini mengambil malzumnya, yaitu sesuatu ini dia dikuasai dulu oleh orang lain, kemudian mustaulan alaih, kemudian dikuasai. Nah, yang dikuasai oleh orang lainnya ini dia bisa dinafikan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy tanpa sebelumnya arsy ini dikuasai oleh orang lain begitu. Nah, itu biasa terjadi di dalam lughah ya. Nah, sehingga kalaupun misalkan kita mau pakai metodenya Ustadz Adi Hidayat, ini kan sebetulnya sudah metode takwil sebetulnya. Nanti kita bahas metode tafwidnya para ulama bagaimana ya, insya Allah masih pada video ini. Jadi kalau misalkan kita melihat Ustadz Adi Hidayat, beliau itu mengambilnya ya metode takwil, yaitu istawa dimaknai dengan menguasai, dalam pengertian bahwa istawa ini tidak bisa dimaknai secara makna yang lain, yaitu apa? Menempat. Jadi ada ruang, ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Nah, kita bisa melihat ya, Ustadz Adi Hidayat ini yang memakai metode takwil begitu. Jadi lazimnya apa? Arsy ini dikuasai oleh selain Allah, kemudian dikuasai oleh Allah. Nah, bahasanya dipakai istawa tanpa kita menetapkan malzumnya, karena itu mustahil. Nah, dan jadi di antara bagaimana kita menetapkan sesuatu ini dia lazim dan malzumnya, apakah yang dimaksud ini lazimnya saja atau malzumnya saja atau keduanya, kita bisa melihat dari konsekuensi menetapkan bahasa itu. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan kita mengatakan bahwa tsummastawa 'alal arsy itu kemudian Allah menguasai arsy, apabila arsy ini sebelum dikuasai oleh Allah itu dikuasai oleh sesuatu yang lain yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Kenapa? Karena akan melazimkan kepada dua ilah, sedangkan dua ilah itu mustahil, maka malzumnya ini mustahil, maka tetaplah apa? Lazimnya saja. Nah, ya, itu adalah thariqatut ta'wil ya. Karena kalau misalkan kita ambil langsung semuanya, jadi kalau tidak mau mentakwil kan menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan begitu. Nah, kalau kita misalkan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita pun harus meyakini kalau ini tidak boleh ditakwil. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya kolbu begitu. Masa kita mengatakan seperti itu? Nah, adapun thariqatut tafwid ya, jalan memasrahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jalan yang biasa ditetapkan oleh salaf. Jadi misalkan ya, kita mau membahas apa nih? Kita mau membahas istawa. Nah, istawa ini karena dia secara makna zahir baik menguasai setelah sebelumnya itu dikuasai oleh sesuatu yang lain, atau dengan makna menetap di atas, itu mustahil.
bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itu mustahil karena akan melazimkan adanya ilah selain Allah. Yang kedua, itu mustahil dalam pengertian Allah di atas, itu mustahil karena akan melazimkan Allah Subhanahu wa taala terikat oleh waktu dan terikat oleh tempat. Nah, karena ini kedua-duanya mustahil, kalau thariqatut ta'wil tadi itu berani menentukan makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau metode tafwid itu tidak berani apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala ini. Yang jelas istawa ini dia memiliki makna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kenapa? Karena setiap Al-Qur'an itu dia pasti ada maknanya. Cuman tidak semua makna Al-Quran itu kita mengetahuinya, maka kita masukkan ayat-ayat seperti ini kepada ayat-ayat yang kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi tidak sebagaimana tuduhan Wahabi yang mengatakan bahwa kita ini sudah mentaktil, sudah menghilangkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Enggak seperti itu. Ya, tidak. Kita menetapkan bahwa lafaz ini tetap bagi Allah dan maknanya pun tetap bagi Allah, tapi makna yang mana Allah sendiri yang menghendakinya, bukan kita. Jadi kita masukkan ini ke dalam ayat-ayat yang kita tidak tahu maknanya. Demikian pula misalkan yadun ya. Nah, yadun ini kan kalau misalkan kita pakai dengan bahasa kita, ini maknanya adalah susunan anggota badan, ya, susunan anggota badan, susunan anggota zat. Yang mana zat ini dia tersusun ada yadun dan selainnya, wajhun, rijlun dan lain sebagainya. Malah kemarin kan ada janbun itu, ada sisi ada pinggangnya itu. Nah, ini tetap secara lughah. Tapi apabila ini dimaknai atau ditetapkan sebagaimana makna zatnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zat Allah itu memiliki hal-hal yang disebutkan tadi, ini akan melazimkan bahwa Allah itu ada susunannya, meskipun susunannya nanti berbeda dengan manusia. Nah, nanti ya apabila Allah Subhanahu wa taala itu zatnya tersusun, jadi ada susunannya, ada tangan dan selainnya, itu nanti akan ada tarjih, kenapa tangannya di situ, kenapa kakinya di situ, meskipun kita tidak menentukan di mana-mananya. Kalau Wahabi kan menentukan tuh ada di sebelah kanan dua-duanya. Itu kenapa seperti itu? Nah, itu karena posisi tangan, kaki dan lain sebagainya, tatkala dia tersusun itu akan melazimkan kepada kontingent, kepada mungkin, maka akhirnya pada zat Allah ini akan melazimkan iftiqor, butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ciri dari kemakhlukan, maka itu mustahil. Nah, sehingga makna-makna rijlun, yadun bagi Allah Subhanahu wa taala pun kita tetapkan itu bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sebagai bagian zatnya Allah, tapi sebagai sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yadun itu Allah yang Maha mengetahui maknanya apa, yang jelas itu bukan susunan dari zatnya tetapi merupakan sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah thariqahnya Imam Asy'ari. Ya, kalau misalkan Firanda itu mengatakan di dalam kitab Al-Ibanah begini dan begitu, atau di dalam Maqalatul Islamiyyin begini dan begitu, yang dimaksud cara bagaimana menetapkan yadun rijulun bagi Allah Subhanahu wa taala atau wajhun bagi Allah Subhanahu wa taala, ya itulah caranya begitu. Nah, sehingga kita masukkan ayat-ayat seperti ini kepada ayat-ayat yang kita tidak tahu maknanya, bukan tidak ada maknanya. Dan ini sudah ada ya di dalam Al-Qur'an itu sedari awal sudah diberi kode-kode ya adanya makna-makna yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Misalkan seperti alif lam mim. Nah, alif lam mim itu kan kalau banyaknya terjemah mengatakannya apa? Wallahu a'lam kan alif lam mim itu. Nah, padahal alif lam mim ini dalam pengertian wallahu a'lam itu apa? Alif lam mim ini pasti ada maknanya. Cuman maknanya apa kita tidak tahu. Akhirnya kita memasrahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetapkan bahwa alif lam mim di sini adalah ayat dari Al-Qur'an dan itu pasti memiliki makna, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Ada tidak ulama yang berani menerjemahkan alif lam mim? Oh, banyak itu yang berani menerjemahkannya. Misalkan alif lam mim itu ada yang mengatakan alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rumzun ya. Di dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Rumus-rumus itu terjadi begitu. Nah, ini kenapa misalkan dari Allah kepada malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kepada Al-Qur'an. Nah, makanya disebutkan di situ dzalikal kitabu. Jadi alif lam mim perkara-perkara yang dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dzalika yang itu adalah al-kitabul la raiba fih.
itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ada yang memaknai seperti itu. Sehingga nanti kalau dia sudah dimaknai harus di-i'rab ya. Nanti i'rabnya apa? Alif i'rabnya apa? Lam i'rabnya apa? Mim i'rabnya apa? Begitu tarkibnya. Selain itu juga ada yang memaknai bahwa alif lam mim ini adalah nama dari suratul Baqarah begitu. Jadi ada yang mengatakan diantaranya pendapat yang dinukil oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, awailu suwar itu yang huruf muqatta'ah itu adalah nama-nama bagi surah tertentu begitu. Nah, itu ada juga yang berani seperti itu. Nah, salaf itu mencela orang-orang yang berani secara spesifik menentukan maknanya apa, karena dianggap sudah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sudah mengibhamkannya, sudah menyamarkannya. Dalam pengertian ini adalah ayat-ayat yang bagian kita itu hanya mentasdiknya saja, hanya membenarkannya saja, bukan mencari-cari maknanya apa, sehingga tatkala dicari-cari maknanya itulah yang dicela begitu. Itulah ya mungkin. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini secara akidah ya sama dengan kita itu Asy'ariyah Maturidiyah secara akidah, cuman nanti di dalam fikih memang beliau itu tidak bermadhab. Dan ada kritik ya dari saya untuk orang-orang yang tidak bermadhab, bukan hanya kepada Ustadz Adi Hidayat saja, cuman karena beliau yang terkenalnya itu tidak bermadhab. Cuma kalau beliau itu tidak mau dikatakan tidak bermadhab ya, beliau itu pasti bermadhab, cuman madhabnya itu ya dicampur ya, ABCD begitu, ABCDE ya. Jadi Malikinya dipakai, Syafi'inya dipakai, kemudian Hanafinya dipakai, Hambalinya juga dipakai. Dalam pengertian kalau ditanya Ustadz Adi Hidayat itu beliau madhabnya apa, mungkin tidak akan menjawab ya. Dan saya tuh tahu dari mana? Tahu dari apa-apa yang diucapkannya yang berkaitan dengan ilmu fikih begitu. Ini nanti kalau misalkan ada waktunya kita akan bahas secara sendiri begitu ya. Ini mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.